Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Lillahilladzi ajlasana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بعد, pertama-tama yang saya muliakan dan saya cintai, saya hormati habaib, para alim ulama yang begitu banyak hadir di majlis mulia ini. Mudah beliau semuanya dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Wabil khusus akhina da'il Habib Abdullah Bagir yang mudah-mudahan diberi sehat wal afiat, panjang umur, bisa istiqomah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Juga di sini banyak yang hadir para habaib, saya tidak bisa menyebutkan. Salah satunya Habib Abu Bakar dari Gresik yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan yang lain-lainnya para kiai, mudah-mudahan semuanya disayangi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Tidak lupa juga yang saya muliakan dan saya cintai, kedua anak dan anak-anak yang lainnya daripada sahibul haul Al-Habib Tahir, Habib Muhammad bin Tahir, Habib Alwi bin Tahir, yang mudah-mudahan dijaga dua-duanya bisa meneruskan ayahandanya. Mudah-mudahan bisa saling bantu-membantu, dijaga oleh Allah, bisa membahagiakan Habib Tahir, bisa membahagiakan Rasulullah, dan mudah-mudahan bisa meneruskan Darul Hijrah, bisa meneruskan Jam'iyat Ratib Ar-Ratibain, dan mudah-mudahan bisa menjadi ulama-ulama yang menjadi qurratul ainil Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak yang perempuannya juga bersama mantu-mantunya semuanya disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat semuanya yang menghadiri majlisnya Rasulullah dan sekaligus majlisnya haul Habib Tahir yang ketiga. Mudah-mudahan semua kehadiran antum dari yang dekat atau yang jauh, dari luar negeri. Tadi kita dengar ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar pulau, ada yang dari Gresik, ada yang dari Solo, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari tempat-tempat lain, wabil khusus yang dari, mudah-mudahan semuanya tidak pulang dari majlis ini kecuali sudah dikabulkan hajatnya. Di dalam bulannya Nabi Muhammad, di dalam bulannya Rasulullah, di dalam bulan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulannya Nabi Muhammad. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk kekasihnya baginda Nabi Muhammad, yaitu Rabiul Awwal. Tidak ada yang lebih mulia dari makhluknya Allah semuanya kecuali Rasulullah. Termasuk bulan, termasuk hari, termasuk tempat, tidak ada yang melebihi daripada baginda Nabi Muhammad. Inilah pilihan Allah Jalla Jalaluh, inilah kekasih Allah Jalla Jalaluh yang dimuliakan oleh Allah, yang satu-satunya dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh untuk apa? Diberi Jalaluh. Tidak ada nabi yang dipanggil oleh Allah untuk diberi salam kecuali baginda Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh, selain diperintahkan untuk salat, hanya diucapkan oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa yang berbicara mengatakan assalamualaikum Allah Jalla Jalaluh. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya mudah-mudahan kita umatnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Juga yang hadir di sini aja juga tadi tertinggal Kota Tegal, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah, bisa menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Tegal bisa menjadi kota contoh dari untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia menjadi kota yang sejahtera, kota yang aman, kota yang berkah, kota yang bisa mencontoh akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan beliau-beliau jadi istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kembali lagi kita kepada baginda Nabi Muhammad, bahwa orang yang paling mulia bahkan makhluk semuanya tidak ada seperti baginda Nabi Muhammad. Makanya kalau orang menghidup maulidnya Rasul, merayakan Rasulullah SAW, yang untung adalah dirinya, yang untung adalah dirinya. Kenapa? Kenapa untung? Kenapa untung? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kita kalau nempel dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya disuruh untuk salawat, kata Allah. Allah yang menyuruh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba Allah memberikan contoh, Allah bersalawat, malaikat bersalawat, terus kemudian memanggil siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah yang selalu di lisannya Nabi Muhammad, yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad, yang kata Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang setiap malam didoakan oleh Rasulullah. Siapa itu? Sampai nanti di padang mahsyar yang dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad tidak ada lain kecuali ummati, ummati. Inilah baginda Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman kepada aku, kata Allah, dan kepada Nabi Muhammad. Tidak sah imannya kalau tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun intinya adalah kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi Allah mengatakan syahadat tidak sah kalau tidak bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Apakah kita tidak membaca itu setiap salat kita? Apakah tidak membaca itu kalau orang baru masuk Islam? Inilah yang disebut adalah Nabi Muhammad. Bayangkan, tidak sah syahadatnya kepada Allah kalau tidak bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Bahwa kita nempel kepada Nabi Muhammad, kita bergantung kepada Nabi Muhammad. Makanya tidak heran datang awal Rabiul Awal, dan ini Abu Ya Habib Tahir selalu membuat awal malam Lailat Rabiul Awal, buat maulid pertama kali. Allahu Akbar. Untuk apa? Ingat, Nabi Muhammad datang bulannya, bulannya Nabi Muhammad. Ayo syiarkan, ayo kita kenang, ayo kita baca sejarahnya Rasulullah. Ayo kita yang jauh dari Rasulullah kembalilah merapat kepada Rasulullah. Ayo yang jauh daripada sunnahnya Rasulullah, ayo yang ingin dimuliakan oleh Allah, dekatilah baginda Nabi Muhammad. Inilah malam awal daripada Rabiul Awal yang selalu Habib Tahir membuat maulidnya dari dulu. Subhanallah, awal Rabiul Awal buat maulid. Kenapa? Cintanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah kita tidak ingat cintanya Allah kepada Rasulullah luar biasa? Cintanya luar biasa. Apa-apa sedikit-sedikit Allah mengatakan Muhammad, ikutilah Muhammad. Mau salat, salat yang dikerjakan Muhammad. Mau haji, haji yang dikerjakan Nabi Muhammad. Mau qiyamul lail, mau bersunnah, sunnahnya Nabi Muhammad.
perbuatan yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada perbuatannya Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Sampai-sampai Allah mengatakan, mengiklankan dalam Al-Quran, laqad kana lakum, coba bayangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sambungnya dengan apa? Liman kana yarjullah. Tidak ada lainnya, Nabi Muhammad Allah, Nabi Muhammad Allah, Nabi Muhammad Allah. Nyambungnya kita kepada Allah, tidak ada lain kecuali keberkahan dari Nabi Muhammad. Subhanallah. Laqad kana lakum, pakainya laqad, lamul qasam, demi kebesaranku kata Allah Jalla Jalaluh, kalian tidak akan cinta Allah dan tidak akan dicintai oleh Allah kalau tidak melalui dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, hidupkan kecintaan di dada anda kepada Nabi Muhammad. Karena Allah mengiklankan ini, kenapa? Karena Nabi Muhammad akhlaknya yang paling mulia. Apa itu akhlaknya Nabi Muhammad? Selalu mengutamakan Allah Jalla Jalaluh. Rahasia ulama-ulama besar mengatakan, kenapa Nabi Muhammad dicintai oleh Allah luar biasa. Quran dari setiap ayat, bahkan setiap huruf mentakzimkan, memuliakan Nabi Muhammad. Membicarakan tentang syukur, orang paling syukur adalah Nabi Muhammad. Membicarakan sabar, orang paling sabar Nabi Muhammad. Membicarakan masalah takwa, yang paling takwa adalah Nabi Muhammad. Membicarakan masalah tafakkur, yang paling banyak tafakkur adalah Nabi Muhammad. Membicarakan tentang hukum keluarga dan seterusnya, orang yang terbaik kepada keluarganya adalah Nabi Muhammad. Mau membicarakan tentang keadilan, kepemimpinan, tidak ada orang yang lebih adil dan lebih hebat dari Nabi Muhammad. Inilah Quran, semuanya tentang Nabi Muhammad. Makanya luar biasa. Ini malam-malamnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita didengar oleh Rasulullah. Mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Karena kita rindu dengan Nabi Muhammad, kita jauh dari Rasulullah SAW. Tapi mudah-mudahan berkahnya majelis-majelisnya Nabi Muhammad, kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Allah Jalla Jalaluh menjelaskan gitu luar biasa dalam Al-Quran. Untuk selalu kita ta'alluq, selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, hai umatnya Nabi Muhammad, perbanyaklah salawat, perbanyaklah salam, tidak lain kecuali kepada kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad. Tidak cukup begitu, Allah menjanjikan melalui lisannya Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahu Akbar. Barang siapa yang salawat sekali kepada Rasulullah dalam hadis yang sahih, beruntunglah, ini kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad. Apa yang jawab bukan lagi Nabi Muhammad, yang jawab adalah yang memberi rizki kita, yang menghidupkan kita, yang memberi sehat kita, yang menjaga alam kita, yang menjaga kesejahteraan kita, yang menjaga kehidupan kita, yang mematikan kita, yang membangkitkan kita, dan insya Allah yang memasukkan surga kita. Siapa itu? Tidak ada lain kecuali Allah Jalla Jalaluh. Sallallahu alaihi biha asyra, 10 kali lipat dari Allah Jalla Jalaluh. Salah satu karya daripada Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, barang siapa yang mendapatkan salawat satu dari Allah Jalla Jalaluh, maka cukup, tidak bakal api neraka akan menyentuhnya. Coba bayangkan, satu dapat salawat daripada Allah Jalla Jalaluh, api neraka tidak akan menyentuhnya. Allahu Akbar. Kabar gembira dari Rasulullah. Dan ini izin daripada Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dengarkan wahai saudara-saudaraku, ini malam-malamul hana, malam yang dinanti-nantikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini yang selalu Nabi Muhammad menangis demi Allah, demi umatnya. Ya Rabb, berilah kemudahan untuk umatku ya Allah.
maka Allah telah memberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah apa? Setelah memuji Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Terusannya, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini untuk Rasulullah. Wa madza li ummati, ya Rabb, mana untuk umatku? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hai umat Nabi Muhammad, janganlah putus asa, janganlah sedih, janganlah bergantung dengan orang, jangan bergantung dengan kekayaan, jangan bergantung dengan jabatan, jangan bergantung dengan kekuatan. Semuanya bergantunglah kepada Allah Jalla Jalaluh. Walaupun Anda tertindas, Anda bergantung kepada Allah, Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Syaratnya apa? Umatnya Nabi Muhammad, fa idza faraghta mansab. Kalau sudah selesai, semangat ibadah lagi, semangat bergantung kepada Allah, semangat mengikuti ajakan Rasulullah. Jangan terus malas, jangan putus asa. Wa ila rabbika farghab. Ini salah satu surat yang disayang oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Anda senang ketika membaca surat ini, karena kabar gembira dari Allah Jalla Jalaluh untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad sekaligus. Ini subhanallah, 8 ayat tapi maknanya luar biasa. Kemudahan demi kemudahan, hilangkan rasa kesulitan, hilangkan rasa ketakutan, hilangkan rasa minder, hilangkan rasa semuanya. Allah bisa membolak-balikkan segala-galanya dalam sekejap mata. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Takbir. Itulah Allah. Allah yang maha besar. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Jalla Jalal. Setelah ayat turun, putus berapa lama? Dalam riwayat sampai sekian lama tidak turun. Turun wadduha wal laili idza saja. Sampai akhirnya di akhir surat itu, maka Nabi Muhammad bertakbir. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Itulah Nabi Muhammad. Orang kadang-kadang takut dengan kalimat Allahu akbar. Sekarang bukan waktunya, penjajahan udah nggak ada. Dulu boleh takbir. Ada yang ngomong gitu, ada apa tidak? Ngapain sekarang takbir? Nabi Muhammad sebelum ada penjajah di mana-mana, Nabi Muhammad sudah takbir sebelumnya lain-lainnya. Bahkan disunnahkan kalau baca itu Rasulullah SAW bertakbir. Makanya kita tidak sedikit mendengar kalau khataman, kita dengar wadduha wal laili fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kayaknya masih lemas. Fa amma bi ni'mati rabbika. Terus dilarang. Yang melarang berarti melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin pemerintah harus menjaga orang melaksanakan ibadahnya masing-masing, agamanya masing-masing. Ada apa tidak? Pasal 29. Baca tuh. Bagi warga negara, di sini ada Forkapin, Mbak. Subhanallah, hadir saya berbicara dengan terang-terangan dalam undang-undang yang mereka semuanya disumpah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Betul apa betul, Pak? Siapa yang berani menggoyang itu, TNI akan bergerak, polisi akan memproses. Betul apa betul? Jangan sekali-kali di situ ada apa? Bangsa Indonesia dijamin untuk mengerjakan agamanya masing. Jangan curut campur yang lain dengan yang lainnya. Betul apa betul? Maka diantaranya sunnahnya kita kalau baca Quran, sebagian daripada surat Rasulullah SAW baca apa? Takbir. Jadi jangan heran. Itu adalah sunnahnya Rasulullah. Kadang-kadang orang bergetar dulu. Terus dibilang dulu kalau lagi waktu perang melawan penjajah, kita takbir sambil bambu runcing melempar. Allahu Akbar. Betul apa betul? Dibilang lagi itu kan dulu.
Loh, sekarang udah nggak ada penjajah. Sekarang banyak nih. Banyak yang dolim apa tidak kira-kira? Buktinya mana? KPK penuh. KPK banyak apa tidak yang ditangkap? Kayaknya ragu nih. Banyak apa tidak? Menunjukkan orang apa tuh? Orang apa? Orang korupsi dulu, nanti baru. Korupsi yang diambil dimakan duitnya siapa? Dolim apa tidak? Rakyat banyak beli beras lagi susah berasnya. Harganya, di sini pada murah rupanya. Di Jakarta pada naik. Di sini rupanya free ya beras. Iya, murah, turun harganya. Naik apa turun? Susah apa tidak? Kalau di TV dicondet di Jakarta itu diterangkan. Sekarang pada beralih dari beras yang premium menjadi ada apa tidak? TV-nya nggak masuk sini lain. Channelnya di sini Nabawi TV terus. Iya betul. Itu diterangkan. Sekarang beralih kepada beras yang bukan raskin, jangan dulu. Kalau raskin dulu yang dikorupsi, yang dibulok dulu, ingat apa tidak? Pada lupa orang sorga, udah nggak inget dah. Pada zikir semuanya ini. Betul apa betul? Itu berasnya ini sampai presiden instruksikan beras yang ada di bulog keluarkan semuanya, biar tidak ada tengkulak yang dolim. Betul apa betul? Tengkulak belakangnya siapa? Oligarki yang dolim. Betul apa betul? Ini luar biasa, subhanallah. Ini yang menjadikan masalah. Kita sedang menghadapi pemilu, mudah-mudahan aman, nyaman. Tapi ada orang yang menyimpan barang-barang biar harganya naik, menjadikan problem apa tidak kira-kira? Kayaknya mantuk-mantuk aja. Problem apa tidak kira-kira? Ini kita kepengen aman, betul apa betul? Jangan, mudah-mudahan yang dolim pada taubat, kembali kepada Allah. Inilah datangnya baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melawan kedoliman, melawan orang-orang yang dolim. Inilah akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Jangan dianggap Nabi Muhammad cuma sholat, cuma zikir, cuma salawat, cuma ini. Tidak. Nabi Muhammad menegakkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Bahkan Rasulullah menyuruh kita, qulil haqqa walau kana murra. Siapa yang berbicara itu kalau bukan Nabi Muhammad? Bergantunglah kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, tenang hidup kita. Ala bidzikrillahi, ala bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kalian ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, tidak minta kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, insya Allah kalian akan hidup tenang di dunia dan di akhirat. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bulan ini, bulan untuk mengangkat derajat, bulan untuk mengatakan yang benar-benar, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Cuma diajarkan oleh Rasulullah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu apa? Bukan berarti lembut terus. Kadang lembut, kadang-kadang perlu tegas, kadang-kadang perlu keras. Betul atau betul? Salah satunya Habib Tahir ini yang kita haul. Orang sering menuduhnya beliau adalah orang keras, garis keras. Keras kalau pada tempatnya. Benar apa salah? Apakah Nabi Muhammad tidak pernah keras? Tidak ada orang yang lebih keras dari Nabi Muhammad. Tadi kita telah membaca maulidnya. Tidak pernah marah sama orang kalau atas haknya beliau. Tapi kalau agama dihina, tidak ada orang yang lebih marah daripada Nabi Muhammad. Tadi kita baru baca maulidnya. Jangan baca maulid gak paham. Baca tadi, walam yaghdab, tidak ada yang marah seperti Nabi Muhammad. Kalau apa? Kalau agamanya itulah misinya Nabi Muhammad.
Dan itu yang selalu sahibul haul Habib Tahir Umatin selalu dalam bicaranya, hampir setiap pidatonya, apa di dada kalian? Misi kalian itu apakah tidak mencari hubnya Nabi Muhammad? Cinta Nabi Muhammad, berkorban untuk Nabi Muhammad, yang mana nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa nolong kecuali Nabi Muhammad. La yashfa'u indahu illa man adina lahur rahman. Tidak ada yang bisa memberikan syafaatil uzma kecuali yang diizinkan oleh yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita rayakan untuk menghidupkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena kecintaan itu yang menjadikan kita bisa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan dibalik-balik. Kita hidupkan sunnahnya, Nabinya ditinggal, tidak dicintai, wal'iyadzubillah. Bahkan kadang-kadang diremehkan Nabi Muhammad. Kadang-kadang memanggilnya hanya Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang memuliakan Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabi, dipanggil Rasulullah dengan pangkatnya. Sampai salam, assalamu alaika, assalamu alaika. Ulang lagi yang kuat biar pada dengar semuanya ini, yang pada kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Allah Jalla Jalaluh mengucapkan assalamu alaika wa rahmatullahi. Coba bayangkan, kalimat itu saja sudah cukup sebetulnya kalau orang yang paham. Salam dari Allah. Coba dipanggil oleh Allah Isra wal Mi'raj, sudah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bukan lagi para nabi, malaikat, termasuk panglimanya malaikat Jibril tidak diberi izin oleh Allah masuk Sidratil Muntaha. Disiapkan untuk siapa? Diciptakan Sidratul Muntaha hanya untuk kekasihnya Nabi Muhammad. Untuk pertemuan antara Allah dengan Rasulullah. Tidak ada makhluk lain yang berani masuk. Tidak diberi izin. Dan ini ucapan daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Sampai mengatakan ketika itu Rasulullah tidak tahu, ya Jibril, kenapa engkau tidak masuk? Katanya likullin minna lahu maqamun maklum, kata Jibril, setiap kita punya kelebihan, tapi kelebihan itu ada batasannya. Coba bayangkan, kita tahu, maaf kalau kita punya aparat, punya titel pangkat-pangkat, kolonel, tinggi apa tidak? Kayaknya pada diem nggak kenal. Kolonel, tinggi apa tidak? Tinggi, punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi kalau di depannya jenderal, kira-kira gimana? Bawah. Dan ini sudah anak akui. Jika saya dipanggil di markas besar TNI mengisi acara di sana, subhanallah, tertibnya luar biasa. Pertama yang nemuin letkol, datang kolonel yang letkol, kemudian sebentar lagi brigjen ada datang lagi yang mejen, datang brigjen minggir, kemudian coba lagi letjen, ketiga ada legend, mejen, tepi, akhlak, karena tahu batasannya. Legend ketika datang panglima, kira-kira terus apa minggir? Minggir, tahu masing-masing punya kedudukan. Baru setelah itu baru ngisi acara. Coba ketemunya lain-lain tuh. Ditemuin, itu baru contoh saja, subhanallah. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Allah Jalla Jalaluh mengatakan apa? Ketika sama Jibril ketemu malaikat ini, nabi ini, sampai terakhir panglimanya Jibril, sampai ke dekat Sidratil Muntaha, berhenti di situ. Nabi Muhammad kok berhenti ya Jibril? Dari tadi bersama. Likullin minna lahu maqamun maklum. Ya Rasulullah, dari tadi saya punya izin karena kekuasaanku, jabatanku, pangkatku. Terus tapi di sini saya tidak punya izin karena pangkatnya habis, sudah selesai di sini. Tapi engkau ya Rasulullah, intadkhul tahrik. Kalau kamu masuk, kamu akan tembus. Tapi kalau saya masuk, ahrak,
Saya ini bedanya hak dengan kha. Saya akan terbakar katanya. Enggak punya kemampuan masuk ke dalam Sidratil Muntaha. Pengakuan siapa? Malaikat Jibril, panglimanya para malaikat. Coba bayangkan, Rasulullah berarti di atas segala makhluknya Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Untuk diberi salam hormat dari Rasul, dari Allah. Kenapa kok dikasih salam? Karena Rasulullah memuliakan Allah Jalla Jalaluh. Ketika mengucapkan salam, Rasulullah tidak tahu Assalamualaikum. Saat itu belum ada Assalamualaikum. Yang ada orang Arab biasa sabahul khair, an'im sabahan. Paling tinggi at-tahiyat, salam hormat. Itu paling tinggi. Maka Nabi Muhammad menggunakan yang paling tinggi bahasanya Nabi Muhammad. Ketika ketemu pada Allah, maka kalimat dipilih oleh Rasulullah. Yang paling tahu Rasulullah adalah kalimat hormat. Maka Rasulullah mengucapkan apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Coba bayangkan, ini dari Rasulullah memilih kata-kata yang paling indah, keberkahan semuanya adalah Allah. Coba lihat Allah Jalla Jalaluh membalas. Kalau sekarang kita sering mendengar para pemimpin kita, pejabat kita, pantun dibalas dengan ada apa tidak? Sampai sini beritanya. Sering apa tidak? Di mana? Oh, di TV. Berarti aja lihat TV ini. Di TV selalu partai ini jawab ini, pantun dengan pantun. Sekarang lebih banyak pantun, murah pantun. Betul apa betul? Pantun dibalas pantun. Betul apa betul? Tapi Nabi Muhammad dibalas oleh Allah. Ketika memilih kata-kata yang paling mulia, Allah Maha Mulia mengatakan apa? Assalamu alayka ya habibi ya Muhammad. Wahai kekasihku, aku ajarkan kepadamu. Khusus ajarannya utanya untuk Rasulullah. Dan yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan siapa? Makanya Rasulullah mengatakan adabani rabbi fa ahsana. Tadi tidak mengatakan allamani rabbi fa ahsana ta'limi. Tidak, adabani karena adab. Ini adab. Ketika Rasulullah mengucapkan salam yang paling baik, mengucapkan memilih kata-kata yang terbaik yang beliau tahu, yang biasa pakai, maka Allah memilihkan yang lebih baik. Allah. Apa itu yang lebih baik? Assalamu alayka ayyuhan nabi ya habibi ya Rasulullah. Rubah kalimat itu, salam hormat, selamat pagi. Apa yang biasa pakai ada yang lebih mulia, aku hanya berikan kepada engkau ya Muhammad. Apa itu ya Allah? Dan Allah mengajarkan dan memberi contoh kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung Rasulullah sebagai murid yang paling cerdas, yang akhlaknya mulia, menjawab lagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Bal assalamu alayna. Engkau berikan salam ya Rabb, jangan hanya untukku ya Rabb. Aku punya umat ya Rabb, mudah-mudahan kita tergolong didoakan oleh Rasulullah di Sidratil Muntaha. Ini baginda Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Rabb, salamnya jangan hanya untukku ya Rabb. Padahal Allah mengatakan khusus assalamu alayka khitabun lil fard, yaitu adalah untuk kamu ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad minta, ya Rabb, jangan aku saja ya Rabb, aku dan umatku ya Rabb. Aku dan umatku ya Rabb. Inilah baginda Nabi Muhammad. Assalamu alayna, pakainya nak kami, aku dan umatku. Terus Nabi Muhammad tidak lupa kepada saudara-saudaranya yang saleh. Siapa? Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahu Akbar. Inilah Nabi Anda yang menyayangi Anda. Bukan nanti di padang mahsyar saja, di setiap harinya, di sebelumnya, di dalam Sidratil Muntaha, selalu di lisannya adalah kita. Apakah kita tidak patut untuk mencintai Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad?
Dari sinilah masuk bulannya bulan Muhammad, bulannya Rasulullah SAW. Gerakan kita berpaling tidak banyakin salawat kepada Rasulullah. Ingat saudara kita, teman kita, ayo ajak kepada Nabi Muhammad. Inilah Rasulullah SAW yang selalu sahibul haul Habib Tahir memandangkan cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Apakah tidak ingat dakwahnya sahibul haul Abu Yal Habib Tahir selalu memasang dadanya demi untuk membela Nabi Muhammad. Ini sampai wafatnya Rasul Habib Tahir, paginya masih berdakwah membawa misinya Nabi Muhammad. Apakah tidak menjadi saksi alun-alun pada bulan Agustus sebelum wafatnya 3 bulan atau 4 bulan, itu beliau dengan Habib Syekh As-Saggaf ketika malam 17 atau 17-an di situ membuat acara besar. Bahkan Habib Syekh mengatakan, saya tidak pernah keluar dari rumah buat acara besar kecuali malam ini mulai di Tegal. Ingat apa tidak? Apa pada lupa? Presiden kita siapa? Pada lupa. Ini Habib Tahir ini berbicara sebentar, tapi ingat pesannya Rasulullah. Apa yang dipesankan? Ingat kematian. Itu pidato terakhir Habib Tahir di alun-alun. Subhanallah, betulan saya hadir di sini. Subhanallah, tidak tahu nyawa mau dipanggil oleh Allah, tapi itulah pesan terakhir di kota Tegal. Luar biasa. Kalau di lainnya luar biasa, sudah biasa. Itu subhanallah di alun-alun sebagai saksi. Habis itu alun-alunnya dibuatin apa nggak tahu sekarang. Saya lewat lagi, ada apa ya tuh tembok, masih nggak tahu. Ada apa sih, untuk apa tuh? Hah? Untuk apa? Soalnya saya tanya orang pada nggak tahu. Itu alun-alun dulu belum ada itu tuh. Belum ada apa namanya bangunan itu, apa namanya bangunan apa tuh? Taman pasca itu jembatan layang. Ya, selalu menjawabnya bingung, apa ini nggak tahu. Saya sih nggak tahu, saya orang Tegal tapi jarang kan, kadang-kadang pulang keliling alun-alun PJKA, kangen dulu lihat-lihat lagi ini untuk apa ya. Karena terakhir dulu Habib Tahir pidato di situ, disitulah umat. Ingat apa tidak? Yang Habib Syekh suruh nyalain handphone. Ingat nggak? Kayaknya inget-ingetan aja. Nyalain semua gelap. Tegal menyala luar biasa dengan salawat kepada Rasulullah. Bapak wali kotanya ikut semangat waktu itu bersalawatan. Ingat apa tidak? Pak Dedi. Betul. Mudah-mudahan Allah bisa menjadikan dia pemimpin yang soleh. Karena dia situ hadir waktu itu bersalawatan juga. Subhanallah, semuanya. Kita bersalawat, ya Allah, luar biasa. Habib Tahir pidato sedikit, gak panjang, kurang lebih 10 menit, tapi mengingatkan kita hati-hati. Kematian itu datang tiba-tiba, kata Rasulullah. Pesannya Habib Tahir tuh, yang kita haul ini, subhanallah, luar biasa. Selalu ingat kepada Rasulullah, selalu ingat kepada Rasulullah, karena beliau dididik oleh orang tuanya cinta Rasulullah. Guru mulianya Habib Abu Yal Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, siapa yang gak kenal cintanya kepada Rasulullah? Nyawanya taruhan mau dibunuh gara-gara mencintai Rasulullah. Dulu dituduh murtad gara-gara mencintai Rasulullah, gara-gara membuat ihtifal untuk maulidnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang gak kenal Abu Yal Maliki? Masya Allah, tabarakallah. Barik alaihi wa ala alaihi. Oh, ini coba yang punya handphone ingat dulu di alun-alun. Namanya Messi alun-alun apa bukan? Wah, nyala lagi. Ini subhanallah. Ini rupanya lagi diingetin. Diingetin apa? Tahu AC enak apa tidak? Enak gak? Ada AC enak gak? Enak. Ada lampu terang, kipas, subhanallah, semuanya bagus, dicek bagus, dicek bagus, dicek bagus, bersih semuanya bagus. Listriknya mati semuanya, semuanya mati. Kalau kita dicabut nyawanya, matanya nggak jawab, kayaknya nggak jawab, udah deket nih. Matanya bisa lihat lagi, pangkatnya bisa berguna lagi, duitnya, istrinya, enggak punya istri kok enggak, bilang belum. Ini subhanallah,
Ingatkan oleh Allah. Kematian itu begini. Tuh, mati. Enggak sangka-sangka. Subhanallah, tap, semuanya mati, berhenti semuanya. Mic-nya berhenti, sampai yang ceramah pun mau teriak-teriak. Betul, betul. Belum yang nonton di luar, belum yang di rumah-rumah, belum yang menyaksikan live streaming di mana-mana. Loh, kok berhenti, ada apa? Ma, siapa yang mati? Terserah mau jawab apa, mungkin juga yang mati. Nah, inilah kematian, datangnya tiba-tiba. Dan ini pesannya Rasulullah, ja'al mautu bima fi. Tiap hari, tiap pagi Rasulullah SAW keliling para sahabat, para keluarganya untuk pintu ja'al mautu bima fi, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Hei sahabatku, hei keluargaku, hati-hati, datang kematian itu dengan tiba dengan apa adanya. Lagi tidur, lagi duduk, lagi jabat, lagi ceramah, lagi dengerin ceramah. Contoh yang konkret kemarin, contoh yang konkret itu di TV di Jakarta, nggak tahu sampai ke Tegal apa enggak. Lagi joget-jogetan. Yang di Rio tuh lagi bikin perlombaan, ibu-ibu, emak-emak joget di panggung. Lagi jam hore, perlombaan jogetan. Tahu-tahu lagi joget. Ada yang lihat enggak? Alhamdulillah, berarti ada saksi. Jangan nanti dipikir hoak ini. Betul apa betul? Ada apa tidak beritanya? Nonton apa tidak? Tuh, emak-emak lagi joget di atas panggung. Ini beritanya Rasulullah, ja'al mautu bima fi, hati-hati. Yang sebentar aja, yang penting dapat duit kan, menang. Nanti duitnya kita ibadah, umroh, hadiahnya umroh. Latihannya apa, perlombaannya? Pas jogetan, Allahu Akbar. Maka di judulnya di berita itu apa? Jogetan menjemput maut. Wow, hati-hati ini. Alhamdulillah di Tegal nggak pada seneng joget-jogetan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kota Tegal dari ini semuanya. Dan Habib Thohir selalu, ini yang diingatkan oleh Habib Thohir. Selalu Habib Thohir, maksiat. Apa tidak ingat membuat malam tahun baru di alun-alun? Itu untuk apa? Jangan sampai alun-alun dipakai untuk biar zikir, salawat, tahun baru menjemput, mudah-mudahan rezekinya diberi kemudahan orang Tegal, diberi keberkahan. Itulah yang dibuat. Subhanallah, mudah-mudahan sampai saat ini masih ada apa tidak? Mudah-mudahan terus sama berhenti. Takbir. Ini kenikmatan. Subhanallah, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Habib Thohir bukan ngomong begini karena Rasulullah luar biasa, tapi Habib Thohir itu nasionalisme. Jangan dianggap hanya rejelis saja. Habib Thohir tahu, karena di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar dimulai dengan apa? Atas berkat rahmat Allah. Indonesia merdeka atas apa? Atas berkat rahmat. Betul apa betul? Ini kita atas berkat rahmat Allah, masa untuk maksiat? Hati Habib Thohir enggak tega melihat begitu. Dan ini diajarkan oleh Abu Yal Maliki. Selalu berantas, hati-hati, jangan takut. Dan beliau mencontohkan, ana la akhaf min sultan, kata Abu Yal. Subhanallah, dengar dari lisannya saya sendiri, kebetulan saya disuruh terjemahkan. Itu kalimat sampai saya ketika menerjemahkan itu bingung. Sebut apa jangan? Abu Yal paham. Qul yal kaf, la takhaf, katanya. Katakan apa yang saya katakan, jangan takut. Masya Allah. Ini diucapkan di Malaysia. Saya lagi bingung. Saya juga di sana kan orang asing. Di depannya para pejabat. Ngomong begitu. Analah akhaf min sultan. Allahu Akbar. Ketika ngomong begitu, saya agak mikir nih mau ngomong gimana nih. Mikir juga. Abu ya paham. Ya. Qul yal kaf, la takhaf. Allahu Akbar. Itu sudah kebiasaannya beliau. Alhamdulillah luar biasa. Anak didiknya salah satunya Habib Thohir. Dan juga lainnya Habib Bakir dan yang lain-lainnya banyak. Subhanallah, semuanya pemberani dalam kebenaran.
Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Guru-guru yang mulia, inilah Habib Tahir, subhanallah, selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya kita. Kita dalam hadirnya majlisnya Rasulullah. Rasulullah memberi kabar gembira kepada kita semuanya yang hadir, yang mendengarkan live streaming, yang di rumah, yang di jalan. Hei, kabar gembira dari Rasulullah. Sebelumnya saya tanya, ingin nanti bersama Rasulullah apa tidak? Ingin bersama Rasulullah apa tidak? Ingin bersama Rasulullah apa tidak? Mudah-mudahan Allahumma fashhad ya Allah. Kabar gembira dari Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dengarkan baik-baik kata-kata Rasulullah yang diberi izin isyarah dari Allah. Yang diperintahkan untuk berbicara ini adalah Allah. Nabi Muhammad lisannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, selalu rindu kepada Allah, selalu memuji Allah, selalu mendahulukan Allah, selalu memuliakan Rasulullah, selalu berbuat akhlaknya Rasulullah, selalu mengerjakan perintahnya Rasulullah, selalu meninggalkan larangan Rasulullah. Pokoknya berhubungan dengan Rasulullah, selalu mau berbuat sesuatu lihat Rasulullah. Kalau kita ahli tarim sudah jelas. Mengingat saya kalau mau berbuat apa-apa, kata Walidini mengatakan, katanya lihat Rasulullah bagaimana. Hatta mau makan semangka bagaimana, pakai kulitnya atau tidak, itu lihat hadis dulu ada apa tidak. Makanya dikatakan ahli tarim itu adalah ahlu apa? Ahlu ihya sunnah, yang suka menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Luar biasa, subhanallah. Dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Lebih jelas lagi, semuanya perbuat sunnah sudah buat. Hatta yang terakhir adalah rambutnya. Sebelum wafatnya Al-Habib Al-Imam Al-Qutb sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa sih tujuannya? Man ahya sunnati faqad ahabbani, itu adalah bukti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini yang kita nanti-nantikan, al-ma'iyah. Nanti bukan lagi di sorga, tetapi di sorga Firdausil A'la bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah. Habib Tahir yang haul ini selalu ingin berusaha begitu, memuliakan Rasulullah. Rasulullah dimuliakan sampai dijaga kehormatan keluarganya Rasulullah. Itu Habib Tahir dibenci sebagian orang karena menjaga istri-istrinya Nabi, yang kadang-kadang sebagian orang menghina istrinya Nabi. Habib Tahir tidak takut, tidak ada urusan. Lalu berbicara hak, kalau salah katakan salah. Istri Nabi semuanya mulia. Betul apa betul? Orang yang menghina istrinya Nabi berarti menghina Rasulullah. Habib Tahir lalu pasang dadanya. Siapa lagi yang dicintai Rasulullah selain keluarganya, anaknya, istrinya, para sahabatnya Rasulullah. Selalu mendefend para sahabatnya. Kenapa mendefend? Karena ini adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah, yang selalu bersama Rasulullah, yang selalu melihat wajahnya Rasulullah, yang selalu dilihat oleh Rasulullah. Habib Tahir selalu membela keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan para sahabatnya Rasulullah. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi orang-orang yang melaknat keluarganya Rasulullah. Tidak memberi kesempatan apapun bagi orang yang melaknat sahabat Nabi. Itulah perbuatan daripada Habib Tahir. Selain melanggar atau menahan orang-orang maksiat, juga menghidupkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga semua yang dicintai oleh Rasulullah sampai akhirnya wafatnya, subhanallah, dalam membela ahli sunnah wal jamaah, yang mana di situ luar biasa Allah angkat derajatnya beliau. Ini sebagai kabar gembira terakhir. Saya perjalanan menuju ke Tegal, saya mampir ke tempat saudara saya di Jatiwangi, kakak tertua saya. Cerita demi cerita, lagi-lagi silaturahim. Subhanallah, cerita tentang Habib Tahir juga masuk di dalamnya. Cerita tentang keluarga. Subhanallah, menceritakan, saya baru dengar kabar ada dari satu orang. Mungkin saya tidak sebutkan namanya orangnya. Beliau menceritakan, kakak saya ini menceritakan,
bahwa orang itu mimpi Rasulullah. Kebetulan istrinya Messi dekat dengan kakak saya. Itu cerita bahwa dia mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah, terus beri kabar kepada kakak saya, di situ ada Habib Tahir. Di situ ada Habib Tahir bersama Rasulullah. Baru kemarin saya dapat berita, saya mau ke sini nih. Subhanallah, jalan saya kemarin mampir situ, duduk, minum, silaturahim, cerita demi cerita kanan kiri tentang orang tua, tentang ini, termasuk cerita tentang Habib Tahir. Kemudian beliau cerita, subhanallah, orang itu tuh mengatakan ketika saya mimpi di situ ada Habib Tahir, katanya. Subhanallah, mudah-mudahan kita pencinta Habib Tahir bersama Habib Tahir. Karena Habib Tahir mencintai guru-gurunya, mencintai salafnya, mencintai orang-orang yang bersama Rasulullah, maka beliau dibawa untuk bersama beliau ini semuanya. Mudah-mudahan kita yang di majelis ini, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ya Rabbana ya Karim, khususnya anandanya Al-Habib Muhammad dan Habib Alwi, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan juga menantu-menantunya, saya tidak sebutkan namanya, juga anaknya yang perempuannya, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah, bisa meneruskan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Habib Tahir dalam mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, bisa bergandeng tangan saudara-saudaranya semuanya untuk menegakkan apa yang dimulai oleh Habib Tahir. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Wabil khusus jamaahnya Ratibain, yang mana Habib Tahir menghidupkan sunnahnya Rasulullah dengan membuat Jamiyatul Ratibain. Kenapa? Karena Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak membuat ratib kecuali isyarah dari Rasulullah. Selalu doa-doa yang di situ adalah yang dibawa oleh Rasulullah. Habib Tahir ingin meneruskan ini semuanya, membuat Jamiatul Ratibain. Mudah-mudahan jamaah Jamiatul Ratib dijaga oleh Allah, bisa meneruskan, dan mudah-mudahan nanti bisa bersama Abu Tahir, insyaallah di dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan jamaah Kota Tegal, mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Wabil khusus semua yang hadir dari manapun yang mengenal Habib Tahir, mudah-mudahan tidak pulang dari majelis ini kecuali sudah diangkat derajatnya ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya ya Allah. Ya Rabb, di malam yang mulia ini ya Allah, malam yang disambung antara Rasulullah dengan salah satu cucunya Habib Tahir ya Allah. Habib Tahir itu luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan kau angkat derajatnya beliau ya Allah. Bahkan tidak memberikan nama lelaki yang pertama kecuali Tahir, Muhammad bin Tahir, uswatan bi qudwat Habib Muhammad bin Tahir. Karena beliau cinta luar biasa kepada Habib Muhammad bin Tahir sahibul haul Tegal. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya beliau. Beliau dikubur di dalam maidahnya Habib Muhammad bin Tahir. Itulah yang didamba-dambakan oleh beliau. Dan di sampingnya adalah ibu dan ayahnya. Mudah-mudahan diridhai oleh mereka semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, di malam yang mulia ini ya Allah, angkatlah derajat kami semuanya ya Allah, yang hadir di majelis ini ya Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan hajatnya ya Allah. Yang punya masalah mudah-mudahan diangkat masalahnya ya Allah. Yang sakit mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Yang hatinya suka sombong, hasud, dengki, dan yang tidak baik ya Allah, mudah-mudahan keluar dari majelis ini dibersihkan hatinya ya Allah. Dibersihkan hatinya ya Allah. Dibersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk ya Allah. Ya Rabb, kami ingin hati kami bersih ya Allah, sampai ketika kami wafat ya Allah, dan dibangkitkan nanti illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih ya Allah, dari hasud, dari dengki, dari sombong, dari yang lain-lainnya, dendam dan sifat-sifat yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang sakit badannya, mudah-mudahan disembuhkan badannya ya Allah. Kalau ada yang rizkinya susah, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya ya Allah. Kalau ada yang keluarganya masih kurang nyaman, mudah-mudahan dilembutkan hatinya, istrinya dan suaminya ya Allah, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya Allah. Kalau di antara adik kakaknya ada yang masalah, mudah-mudahan diselesaikan dengan baik ya Allah. Kalau ada yang dengan tetangganya tidak baik ya Allah, lembutkanlah hati kami dan hati tetangga kami ya Allah, agar menjadi kami orang yang bersatu ya
Allah. Ya Rabb, kami punya negara Indonesia ya Allah. Ya Rabb, kami cinta Indonesia ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh-Mu ya Allah. Persatuannya mudah-mudahan dijaga oleh-Mu ya Allah. Jangan sampai dipecah belah oleh orang-orang yang zalim ya Allah. Mau memecah belah bangsa Indonesia ya Allah. Benih-benih kepecahan sudah mulai di sana sini ya Allah. Salah satunya Rempang ya Allah. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Tidak ada kezaliman di mana-mana ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan pemilihan ini berjalan dengan baik ya Allah. Mudah-mudahan pemimpin ini bisa jalan dengan baik ya Allah. Pemilihan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Berjalan dengan aman, berjalan dengan nyaman, dan mudah-mudahan terpilih pemimpin yang amanat, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan bangsa Indonesia, pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik ya Allah. Kami rindu ya Allah agar Indonesia ke depan makin maju dan makin berkah ya Allah. Jangan sampai maju tapi tidak berkah ya Allah. Kami ingin ya Allah mudah-mudahan Indonesia maju dan berkah ya Allah. Jadikanlah negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang baik, rezekinya mudah, maju, dan Allahnya cinta. Mudah-mudahan Indonesia jadikan Indonesia yang berkah ya Allah, maju dan berkah ya Allah, rakyatnya sejahtera ya Allah, saling sayang menyayangi ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang makin besar menjadi anak-anak yang makin tahu haknya ibu dan ayahnya ya Allah. Anak-anak yang menghargai ibu dan ayahnya ya Allah. Anak-anak yang memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin menantang ibu dan ayahnya ya Allah, bahkan mencaci maki ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Rabb, lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang makin besar makin perhatian kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Anak-anak yang makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah. Tidak perlu disuruh lagi ya Allah. Mudah-mudahan datang membela dan membantu ibu dan ayahnya ya Allah. Apalagi ketika kami sepuh ya Allah, kami sudah mulai sakit ya Allah, kami sudah mulai lemah ya Allah. Mudah-mudahan Kau gerakkan hati anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami makin dekat kepada kami ya Allah, makin sayang kepada orang tuanya ya Allah. Sampai kami nanti dipanggil, mudah-mudahan anak-anak kami menjejukkan hati kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ketika nanti orang tuanya wafat, anaknya membuat sesuatu yang menyenangkan ibu dan ayahnya ya Allah. Apalagi ibu dan ayah kami ya Allah yang masih hidup, mudah-mudahan dimuliakan oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan digerakkan hati kami untuk bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Apalagi yang sudah wafat, mudah-mudahan Kau sampaikan doa-doa ini kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan yang sudah wafat diluaskan kuburannya ya Allah, diluaskan kuburannya ya Allah, dibahagiakan di alam kuburnya ya Allah. Sampaikan berita-berita kami yang menyenangkan ibu dan ayah kami di alam kubur. Jangan sampai berita kami yang menyedihkan untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikanlah berita-berita yang menyenangkan ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kami di majlis-majlis seperti ini ya Allah, sampaikan berita ini dan gambar ini kepada ibu dan ayah kami ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira punya anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk beliau juga ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.